Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Purnami Subediah, Kepala SMP Negeri 44 Semarang beserta seluruh sivitas akademika SMP Negeri 44 Semarang mengucapkan selamat atas keberhasilan anak-anakku semua dalam seleksi PPDB tahun 2020-2021. Kami ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar SMP Negeri 44 Semarang. Anak-anakku semua, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan semua tugas-tugas kita dengan baik dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah kondisi negara kita yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Anak-anakku yang Ibu banggakan, dalam kesempatan yang baik ini pula, marilah kita senantiasa juga mengucapkan syukur kita atas keberhasilan kalian dalam mengikuti seleksi PPDB kemarin sesuai dengan harapan dan cita-cita kalian untuk bisa melanjutkan pendidikan kalian dari jenjang SD ke SMP. Dan anak-anakku semua, ini tentunya tidak lepas dari doa dan dukungan kedua orang tua kalian. Untuk itu, Ibu berharap anak-anakku jangan kecewakan orang tua kalian. Buatlah orang tua kalian bahagia, orang tua kalian bangga. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini tanggal 13 Juli tahun 2020 merupakan awal dari kegiatan pembelajaran kita tahun pelajaran 2020-2021. Hanya saja anak-anakku, untuk kegiatan pembelajaran tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau pada tahun-tahun sebelumnya, setiap awal kegiatan tahun pelajaran baru bisa kita laksanakan dengan tatap muka, kita lakukan semua kegiatan di sekolah secara bersama-sama.
Tetapi untuk tahun ini semua kegiatan akan kita lakukan dari jarak jauh. Semua kegiatan akan kita lakukan menggunakan media baik itu nanti daring maupun luring. Anak-anakku yang berbahagia, Ibu berharap kesempatan ini anak-anakku gunakan yang sebaik-baiknya. Kalian sudah berhasil menyisihkan dari sekian ratus calon peserta didik yang menghendaki untuk bisa melanjutkan di SMP 44 Semarang. Dan kalianlah yang terpilih untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 44 Semarang ini. Untuk itu anak-anakku, Ibu berharap kalian tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ibu berharap di SMP 44 Semarang inilah kalian akan bisa mewujudkan harapan orang tua kalian, mewujudkan cita-cita kalian untuk menjemput keberhasilan dan kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Kalian diharapkan benar-benar menjadi generasi muda yang berkarakter, yang mandiri, cerdas, serta berwawasan lingkungan. Sekali lagi Ibu berpesan, jangan kecewakan kedua orang tua kalian yang sudah sedemikian rupa membackup kalian, mendoakan kalian yang terbaik untuk kalian. Anak-anakku semua, meskipun keadaan tahun ini berbeda dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya, tetapi Ibu berharap ini semua tidak akan mengurangi semangat kalian, tidak akan mengurangi kegembiraan kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 44 Semarang. Ibu berharap semua kegiatan bisa kalian ikuti dengan penuh gembira, penuh semangat agar tujuan kalian mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 44 Semarang ini tercapai. Saya yakin kalian berada di SMP 44 Semarang ini memang bertujuan untuk mengembangkan diri kalian, bertujuan untuk mencapai cita-cita kalian. Maka sekali lagi Ibu berpesan, ikuti semua kegiatan yang sudah diprogramkan oleh SMP Negeri 44 dengan sungguh-sungguh. Cermati semua informasi, semua instruksi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru untuk keberhasilan kalian semua. Anak-anakku semuanya, Ibu berharap kalian sekali lagi tetap semangat dalam mengikuti semua kegiatan, meskipun kegiatan ini akan kita lakukan dari jarak jauh, akan kita lakukan dari rumah. Sekali lagi, selamat datang dan selamat bergabung ke dalam keluarga besar SMP Negeri 44 Semarang. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 44 Semarang, sekolah kebanggaan kita semua, mencetak generasi berprestasi, siapkan pendidikan tinggi, dibekali iman dan takwa, dalam belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi serta seni dan budaya. Majulah SMP 44 Semarang, jujur, optimis, sportif serta sukses, berkarakter, mandiri, berwawasan lingkungan. SMP 44 selalu jaya. SMP 44 Semarang, sekolah kebanggaan kita semua, mencetak generasi berprestasi, siapkan pendidikan tinggi, dibekali
seni dan budaya. Majulah SMP 44 Semarang, jujur, optimis, sportif, serta sukses. Berkarakter mandiri, berwawasan lingkungan, SMP 44 selalu jaya. bersama, ku merindukanmu. Walau tak belajar di sekolah, namun kau tak pernah merasa lelah, membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Guruku teringat semua masa indah bersamamu, zikir pagi dan tilawah bersama muridmu, menyimak hafalan, sholat puasa, ikuti sunnah Rasulullah. Guruku, ku yakin semua pasti akan berlalu. Dengan ikhlas, tabah dan sabar kita menunggu, semangat selalu sampai semuanya indah karena Allah. Walau tak belajar di sekolah, namun kau tak pernah merasa lelah, membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Guruku teringat semua masa indah bersamamu, zikir pagi dan tilawah bersama muridmu, Menyimak hafalan, sholat puasa, ikuti sunnah Rasulullah. Ku yakin semua pasti akan berlalu. Dengan ikhlas, tabah dan sabar kita menunggu, Semangat selalu sampai semuanya indah karena Allah. Semangat selalu sampai semuanya indah karena Allah.
gejala dan pencegahan penyakit karena virus corona. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Beberapa waktu ini, dunia dihebohkan dengan berita tentang virus corona. Virus ini sudah menyerang ratusan orang di 16 negara. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal dari virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata. Karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Jangan masuk rumah, Corona. Akhirnya sampai rumah juga. Hore, ayah pulang. Eits, tunggu. Jangan peluk ayah dulu. Tunggu ya, ayah mandi dulu. Kok pakai mandi dulu sih? Kan lama. Ayah kan habis dari luar rumah. Memang kenapa? Kita harus membersihkan diri dulu setelah dari luar rumah, agar terbebas dari virus corona. Jadi kalau habis dari luar rumah, sebaiknya 1. Melepas sepatu di luar rumah. 2. Membuang benda-benda yang tak perlu ke tempat sampah. 3. Menyemprot barang bawaan dengan disinfektan. 4. Jangan langsung istirahat dan memegang benda-benda di dalam rumah. 5. Jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga. Segera bersihkan diri dengan cara cucilah tangan dengan air dan sabun minimal 40 detik. Kedua, mandi. Ketiga, ganti baju yang bersih. Nah, sekarang ayah sudah bersih. Hore, kita main sama-sama yuk ya. Jangan lupa bersihkan diri dulu setelah dari luar rumah ya. Jangan masuk rumah, Corona. Hus. Apa itu new normal dan apa yang harus kita lakukan? Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Sejak awal bulan Juni 2020, pemerintah menetapkan tahapan atau fase new normal. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memulihkan ekonomi di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Tapi, apakah teman-teman sudah tahu arti dari new normal dan apa yang harus dilakukan? Kata new normal punya padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu kenormalan baru.
Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kenormalan baru adalah keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau teman-teman lebih suka menyebut new normal sebagai kenormalan baru atau kebiasaan baru, apapun sebutannya, hal yang paling penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Ali Basri. Kali ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan Google Meet di laptop kita ya. Oke. Pertama-tama kita buka Google Chrome kita. Oh ya, Google Meet ini kalian nggak perlu mendownload aplikasinya, soalnya yang untuk versi yang laptop kalian cukup lewat web browser kalian, Google Chrome atau Mozilla atau yang lain lah, Internet Explorer atau Safari. Jadi kalian nggak perlu repot-repot mendownload di laptop kalian. Kalian tinggal tulis Google Meet. Nah, otomatis kalian akan teralihkan URL-nya yang seperti ini. Dulu namanya Google Hangouts, kemudian sekarang menjadi Google Meet. Kalian nggak usah mendownload, soalnya ini nggak ada ya buat aplikasi ini diinstal di laptop. Kalian tinggal klik linknya aja seperti ini. Ya, ini Google Meet. Kalian tinggal pilih email kalian yang ingin kalian gunakan untuk melakukan panggilan. Jadi untuk pas musim corona kayak gini, Google Meet itu menggratiskan aplikasinya atau platformnya. Jadi dulu itu yang bisa menggunakan aplikasi ini itu hanya yang telah memakai G Suite atau menggunakan fasilitas yang milik Google atau aplikasi-aplikasi yang digunakan Google. Jadi sekarang semua email dapat menggunakan Google Meet. Oke, langsung saja caranya. Kalian tinggal pilih yang ini ya, Start Meeting. Kalau kalian sebagai host ingin melakukan video conference, kalian tinggal pilih ini, kemudian join now ya. Kalian bisa ngecek dulu lah, kalian bisa lihat kamera kalian tampil nggak di layar laptop kalian atau layar PC kalian. Ini settingan untuk mematikan mikrofon kalian, ini matikan video, cukup simpel, nggak ada settingan lain. Yang titik 3 ini
sama sih, cuman settingan kayak gini untuk mengecek mikrofon kalian itu berfungsi apa enggak. Jadi ini mikrofonnya ya, kalau kalian berfungsi ini akan gerak-gerak seperti ini. Terus videonya kalian juga bisa setting, kalau kalian ingin video yang bagus, jernih, kualitasnya bagus, pakai yang 720p. Jadi kalau kalian ingin mementingkan bukan kualitas videonya, tapi yang penting video call-nya lancar, kalian pakai yang 360p ya, yang standar aja. Ini udah settingannya seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ya, kita coba video call, video conference dengan akun saya yang satunya. Kalian bisa mengcopy linknya yang ini ya, atau menambahkannya via email. Kalian bisa menginvite, tinggal invite aja, tulis email teman kalian yang ingin kalian invite di Google Meet, atau enggak kalian juga bisa yang tadi linknya yang ada di sini, copy aja ya. Ini di copy, kemudian kalau kalian mau share-nya lewat WA aja, biar teman kalian join. Kalau enggak via WA, kalian bisa email atau apa ya yang lain, yang penting teman kalian itu dapat linknya untuk join ke Google Meet. Oke, saya coba invite tadi, kita kemudian coba connect. Oke, saya sudah akses to join, meminta untuk join ke video conference, pilih yang admin, masuk ya. Dan matikan aja mikrofonnya. Jadi ini kita sudah melakukan video conference. Akun saya satunya itu menggunakan HP saya ya. Jadi ini cara menggunakan aplikasi atau platform Google Meet di laptop kalian atau PC. Settingannya cuma seperti ini. Kemudian di sini kalian saat melakukan video conference, di sini ada turn caption. Turn caption ini seperti apa ya, kayak subtitle apa gitu. Saya belum mengerti fiturnya sih. Kalau listen ini kalian bisa presentasi. Jadi misal saya ingin presentasi, saya buka dulu Word misal. Listen now, kemudian pilih a window. Nah, kalian bisa pilih Word. Nah, ini otomatis share screen atau presentasi ya. Kalian bisa stop sharing seperti ini. Nah, otomatis akan terputus. Jadi fiturnya yang ada di Google Meet ini cuma itu. Kita bisa presentasi, bisa memilih ini. Kita bisa apa aja ya? Cukup itu sih. Jadi fungsi Google Meet ini kurang lebih seperti itu. Nggak ada untuk fitur mengganti background atau yang lain. Jadi cukup video conference, video call seperti ini, dan menggunakan Google Meet untuk presentasi. Oke, cukup simpel seperti itu aja. Saya coba akhiri aja videonya. Untuk mengakhiri tinggal ini leave all screen. Nah, cukup simpel seperti itu aja cara menggunakan aplikasi Google Meet di laptop kalian ya. Cukup simpel. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komen. Apabila ada kendala, silahkan komen ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Salam kompeten untuk guru dan dosen di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai tutorial kita hari ini, untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Karena dengan subscribe channel ini, Anda akan memperoleh banyak tutorial gratis dan selalu update tentang informasi perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Karena kita selalu update setiap hari ya.
Oke, pada tutorial hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Google Meet. Bagaimana cara menginstal sampai dengan bagaimana cara menggunakannya dalam pembelajaran online. Nah, ketika kita menggunakan smartphone atau handphone, kita tinggal cari aplikasi Google Meet di Play Store dengan cara mengetikkan Google Meet ya. Kemudian Anda bisa melakukan proses install. Kita klik saja install, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ketika proses install sudah selesai, kita bisa melakukan klik buka. Kemudian kita akan disuruh untuk memilih email yang digunakan untuk masuk ya. Nah, kalau email kita adalah bukan email pendidikan, maka kita hanya bisa menjadi peserta ya, atau mengikuti meeting. Untuk bisa menyelenggarakan kelas atau membuka kelas, maka Anda harus memiliki G Suite email atau memiliki email pendidikan. Oke, hari ini kita coba untuk menggunakan email Gmail biasa ya. Nah, kemudian Google Meet akan mengirimkan kita notifikasi untuk mengakses audio dan video kita. Oke. Nah, kita izinkan saja karena memang di pertemuan ini kita membutuhkan akses audio. Kita klik izinkan, dan juga kita membutuhkan akses video. Kita klik izinkan. Oke, proses instalasi sudah selesai, maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Artinya, kita sudah bisa mengikuti kelas dengan cara just klik enter a meeting code atau kode meeting yang dibagikan oleh guru atau pengajar kita, dan kita bisa langsung bergabung. Kemudian kita juga bisa mengatur apakah kita menggunakan speaker dengan menyalakan atau mematikan audio. Kemudian kita juga bisa melakukan settingan yang lain. Misalkan kita mematikan video sehingga gambar kita tidak tampak di layar seperti ini. Nah, kemudian ketika Anda ingin bergabung dengan meeting atau memulai sebuah meeting, Anda cukup klik tombol di bawah yang menyatakan join atau start meeting. Kemudian Anda tinggal masukkan kode meetingnya atau memasukkan nama meeting yang akan Anda lakukan. Namun perlu diingat bahwa yang bisa menyelenggarakan meeting adalah yang memiliki G Suite dan email pendidikan. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang kita sudah bisa menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis video sebagai peserta atau sebagai penyelenggara dengan menggunakan Google Meet. Untuk mengetahui bagaimana cara mengelola kelas atau menggunakan laptop, Anda bisa mengunjungi channel kami karena kami sudah membuat tutorial terpisah dan tentunya sangat lengkap sebagai bahan referensi Anda untuk melakukan pengajaran berbasis online. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.